Selamat pagi Bu Tina dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai narasumber yang sangat menginspirasi banyak orang. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karen Octaviananda. Saya Safira Putra Ramadhani. Saya Mira Fatimah Zahra. Saya Nanta Zulfiana Dewi. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Oke guys, jadi sekarang kita sudah bersama narasumbernya nih. Boleh perkenalan diri dulu ya kak? Selamat siang semuanya, aku Rafa Syari Sunanda. Kak Revasya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi. Selain itu, dia juga seorang konten kreator yang memiliki banyak sekali kegiatan. Yuk kita simak bersama-sama. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Aku mau tahu nih, kapan tanggal lahir kakak dan asal daerah kakak di mana? Oke, tanggal lahir aku itu 18 September 2005 di Jakarta. Kenapa sih kakak milih buat jadi konten kreator? Kalau misalnya ini sebenarnya lucu ya kalau diceritain, karena sebetulnya dulu pas SMA itu tuh awal mulanya karena aku suka aja untuk bikin konten kayak iseng-iseng aja, joget-joget gitu. Tapi abis itu setelah aku ngeliat, kok kayaknya kalau misalnya joget tuh audiensnya tuh aku ngerasa bukan target market aku gitu loh, karena aku nggak terlalu suka jadi kayak cuman dipertontonkan untuk sekedar hiburan aja. Jadi akhirnya aku iseng-iseng sempet waktu itu ngepost salah satu video aku sama mantan pasangan aku, dan tiba-tiba kayak blew up banget. Dan setelah itu akhirnya aku mulai bikin konten yang serius, kayak lebih ke daily vlog, personal vlog, terus aku bagi-bagi tentang tips akademik, dan ternyata orang-orang suka itu. Jadi akhirnya aku nerusin bidang itu sih gitu. Gimana sih cara Kak Asya menghadapi komentar-komentar negatif? Oke, kalau misalnya aku pribadi, aku ngerasa kita tuh sebagai siapapun ya, aku ngerasa kita nggak akan pernah bisa luput dari negativity dari orang lain. Karena mau kita sebagai content creator ataupun kita bukan content creator pun, kita pasti bakal punya orang yang nggak suka sama kita. Ya kalau misalnya kita tarik aja ke zaman dahulu deh, misalnya Nabi Muhammad, tetap ada juga kan hatersnya, padahal Nabi Muhammad udah sebagai apa sih kalau kita lihat gitu, dan kita tahu ceritanya. Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku ngerasa selama aku ngelakuin apa yang aku rasa bener, dan aku ngerasa tetap in the right path, dan juga aku nggak ngerasa influence orang lain untuk ngelakuin hal yang buruk, aku ngerasa ya udah nggak perlu dengerin. Karena aku ngerasa justru semakin kita dengerin itu bakal justru ngehambat kita untuk perkembangan kita. Jadi ya kalau misalnya dapet kritik, ya ambil aja sisi baiknya, kita lihat introspeksi diri, dan kalau misalnya udah cukup, ya udah dihapus aja mungkin di comments-nya gitu. Karena nggak usah juga lama-lama dipikirin dan kayak disimpan di laman komen kita juga gitu. Bagaimana cara kakak memotivasi diri kakak ketika kakak tuh lagi merasa down banget nih sebagai content creator? Kalau misalnya aku lagi ngerasa down banget sebagai content creator, aku tuh kadang suka inget gitu, ternyata tuh aku udah sejauh ini loh. Dan kalau misalnya aku stop konsisten sebagai content creator, sayang banget loh. Karena in the first place aku ngelakuin ini cuma karena aku mau, karena aku pengen gitu bisa nge-influence orang untuk ngelakuin hal baik, untuk bisa nge-spread out positivity ke orang-orang di luar sana. Jadi gitu sih. Dan juga aku ngerasa, wah kalau misalnya aku ngeluh sebagai content creator atau ngerasa down sebagai content creator, kayaknya bakal banyak orang juga deh yang bakal pengen ada di posisi aku saat ini. Jadi lebih kayak bersyukur sama apa yang aku dapetin sekarang sih, dan kesempatan yang aku ngerasa nggak bakal datang dua kali gitu. Dan kalau misalnya emang lagi down, menurut aku wajar aja kalau kita nge-down, tapi lebih kayak ingat aja sih tujuan kita tuh di awalnya pengen ngelakuin itu karena apa. Selanjutnya gimana sih kesibukan kakak selain jadi content creator itu? Oke, mungkin kalau misalnya kesibukan aku sebagai content creator selain jadi content creator adalah mungkin sebagai mahasiswa sih. Karena secara daily aku harus keep up sama jadwal kampus aku. Aku harus tetap bisa dapat nilai yang baik, nilai yang terus konsisten, dan aku tetap harus ningkatin terus kan. Apalagi IP kan kalau misalnya yang turun kan bakal berkepanjangannya sama aja lah kayak nilai rapot juga gitu. Jadi aku ngerasa itu sih yang susah diseimbangin. Apalagi juga aku kan ada organisasi kampus, dan juga above all that aku juga suka ngelakuin kegiatan aku sendiri, kayak misalnya hobi-hobi aku, nari, nyanyi atau segala macam. Jadi lebih ke menurut aku harus pintar-pintar manage waktu. Gimana
sih proses awal kakak bisa terpilih dan masuk di Universitas Indonesia? Oke, jadi kalau misalnya aku sendiri dari awal aku duduk di bangku SMA gitu ya, kebetulan aku SMA di Lab School Kebayoran, aku tuh dari dulu emang selalu pengen untuk jadi mahasiswa komunikasi gitu. Walaupun ada sempat kepengen jurusan hubungan internasional juga, cuman setelah aku psikotes dan tes bakat ternyata emang aku cocok di komunikasi karena emang aku suka banget ngobrol. Jadi sebetulnya aku senang banget nih diajak ngobrol hari ini karena kayak aku selalu senang untuk sharing sama orang-orang dan nge-spread cerita aku dan segala macamnya. Dan mungkin dari awal aku masuk SMA dan aku tahu itu, aku langsung ngejar si nilai rapot gitu karena aku tuh orangnya nggak bisa under pressure banget, jadi aku ngejar jalur SNBP gitu, aku ngejar jalur SNBP dan aku selalu berusaha buat agar nilai rapot aku tuh meningkat terus, tidak kalau meningkat atau enggak tetap stay di situ gitu nilainya. Jadi alhamdulillah setelah aku konsisten nilai rapot segala macam, terus waktunya pembagian murid eligible dan alhamdulillah aku kepilih eligible, terus habis itu daftar dan alhamdulillah cantumin beberapa sertifikat juga dan alhamdulillah lolos di pilihan pertama. Dan kebetulan waktu itu aku juga orangnya bener-bener pengennya komunikasi, aku nggak pengen yang lainnya. Jadi pas SNBP pun ada pilihan satu pilihan kedua, aku cuma daftar Universitas Indonesia, pilihan satu komunikasi, pilihan dua juga komunikasi. Bagaimana cara Kak Asya memanfaatkan relasi kakak di Universitas Indonesia tersebut? Oke, kalau misalnya menurut aku sendiri ya, kita tuh bisa banget belajar sesuatu dari setiap orang yang ada gitu. Mungkin hari ini pun aku bakal belajar something baru gitu dari kamu gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku sendiri, cara memanfaatkannya adalah pastinya selalu bersosialisasi sama orang. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, karena kan pastinya di kampus itu kan beda dari SMA ya. Mungkin kalau SMA itu kita bakal ketemu orang dengan background yang serupa sama kita, mirip, punya budaya yang mirip gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk kampus, itu tuh kita bakal ketemu sama banyak banget orang baru dari latar belakang budaya yang berbeda, dari latar belakang daerah yang berbeda. Jadi cara kita memanfaatkan relasinya adalah pastinya jaga hubungan baik sama semua orang. Jangan pernah ngerasa kayak kamu tuh ngerasa lebih tinggi. Misalnya aku di Universitas Indonesia, aku orang Jakarta asli gitu, kayak aku ngerasa enggak deh, gue kan anak kota banget gitu. Jangan kayak gitu, karena menurut aku you can learn always something new kayak dari orang lain gitu. Dan aku juga ngerasa selain itu lebih ke arah jangan ngejaga circle kamu tuh terlalu sempit gitu. Kadang ada kan orang kayak mau geng-gengan gitu. Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita pengen punya relasi yang lebih luas, kita berteman sama semuanya, karena kita nggak pernah tahu siapa yang bakal di atas, siapa yang bakal di bawah. Kita pun nanti bisa di bawah kan. Jadi menurut aku always keep a good relationship with everyone, karena you never know what will happen when you share it. Tadi kan seperti yang sudah kakak sebutkan kalau kakak itu masuk dalam organisasi di universitas kakak. Nah, kenapa sih kakak memutuskan buat masuk di berbagai organisasi di dalam universitas tersebut? Oke, pertama satu itu adalah pengalaman. Pastinya aku aiming banget dan nargetin banget untuk bisa dapat pengalaman baru dari setiap organisasi yang aku ikutin. Kedua, minat, karena aku ngerasa kalau misalnya aku join di suatu organisasi, aku bakal pastiin visi dan misi organisasi itu sesuai sama visi dan misi aku sebagai pribadi aku juga gitu. Terus ketiga, relasi, kayak tadi yang kamu bilang juga, pastinya kayak kita dalam suatu organisasi pasti kita bakal ketemu sama banyak orang baru, kita bisa bakal belajar banyak hal baru, dan juga pastinya connection itu bakal terus ada gitu. Jadi at times ketika kita mungkin butuh seseorang di bidang apa gitu, itu kita bakal bisa pakai untuk hal itu juga gitu. Dan pastinya dalam organisasi itu juga kamu tuh bisa belajar cara manage waktu yang nantinya kamu bakal temuin di dunia kerja. Pasti kan kalau bisa kamu dunia kerja, kamu juga pasti pengen punya waktu untuk diri kamu sendiri, pengen punya waktu untuk teman, pengen punya waktu untuk ngembangin diri kamu di luar pekerjaan. Dan aku ngerasa dengan organisasi kita bakal punya lebih banyak hal untuk kita manage gitu, dan udah terbiasa dengan dapat tugas-tugas proker, dan akhirnya itu meningkatkan disiplin diri juga sih menurut aku. Nah, kalau mau tahu itu organisasi yang kakak ikuti itu ada apa aja kak? Oke, kalau misalnya aku sendiri di semester 1 tuh aku ikut organisasi namanya FPCI, itu Foreign Policy Community Organization. Jadi dia tuh lebih ke arah organisasi yang bersifatnya internasional atau bakal berhadapannya sama dunia kayak diplomatik gitu. Jadi kayak kita datang ke ASEAN, terus abis itu berkaitan sama hubungan internasional, mempelajari kayak politik luar negeri, hubungan luar negeri gitu sih. Terus untuk semester
kedua ini aku ikutnya itu BEM UI, jadi itu lebih ke organisasi tingkat UI. Ya pastinya badan eksekutif mahasiswa, jadi kayak OSIS-nya lah ya, mungkin kalau misalnya di kampus. Dan yang ketiga ini, sekarang aku lagi di HIPMI, itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, perguruan tinggi Universitas Indonesia. Jadi HIPMI itu tuh sebenarnya ada banyak, ada HIPMI Indonesia, HIPMI Jakarta, jadi setiap daerah tuh sudah ada HIPMI-nya sendiri. Gimana sih cara kakak manage waktu antara pekerjaan kakak sebagai content creator, pendidikan kakak sebagai mahasiswa, dan juga organisasi yang kakak jalani? Oke, kalau misalnya untuk aku sendiri, pertama kita harus tahu skala prioritas kita sendiri. Sebetulnya kita tentuin, oke, aku content creator, terus habis itu aku di organisasi juga, terus aku punya pasangan juga, terus aku tetap pengen nge-spend waktu sama keluarga aku juga. Terus skala prioritas aku apa sih? Atau jangan-jangan diri aku sendiri gitu yang aku pengen utamain. Jadi pertama-tama skala prioritas setiap orang itu bisa berbeda ya. Jadi make sure kamu susun skala prioritas kamu itu dengan hati-hati dan juga dengan baik-baik, karena menurut aku itu bakal menentukan kita ke depannya harus ngambil step apa dalam kehidupan kita sendiri. Kayak misalnya aku sendiri, aku ngerasa oke, aku content creator, tapi at the same time kewajiban aku sebetulnya adalah mahasiswa dan anak dari bunda ayah aku gitu. Jadi pertama aku harus bisa penuhin itu dulu, harus jadi mahasiswa yang baik, bisa dapetin nilai bagus, bisa bikin bangga kedua orang tua aku. Sambil aku jadi mahasiswa, ternyata aku bisa loh jadi content creator dan ngelakuin dan sharing tentang kegiatan aku di kampus di konten aku gitu. Terus habis itu lanjut lagi misalnya ke pertemanan. Oh, aku ngerasa temen aku tuh support system aku, jadi ya mereka juga harus masuk ke skala prioritas aku. Karena kalau misalnya mereka nggak ada dalam skala prioritas aku, justru semuanya bakal berantakan, aku bakal stres gitu. Jadi lebih ketentuin selain membangun relasi di non akademik, skala prioritas kamu dulu, dan setelah itu kamu ngejadwalin nih kira-kira dalam 1 minggu ke depan kamu pengen ngelakuin apa sih, apa yang harus diutamain dulu gitu. Bagaimana dengan kegiatan atau bakat lain kakak yang tergolong dalam non akademik? Kalau misalnya aku sendiri, aku kan suka nari ya. Nah kebetulan aku juga sekolah nari tuh dari dulu aku kecil. Nah sekarang tuh aku juga masih sekolah nari di Namarina Ballet Dance School. Jadi kebetulan aku juga suka nari ballet dan juga also jazz sih sebetulnya. Jadi mungkin aku kembanginnya dengan ya tetap ikut kelas aja yang aku tetap. Dan kalau misalnya di UI sendiri, ada juga kan UKM, unit kegiatan mahasiswa, itu semacam ekskul. Jadi kamu juga bisa pilih yang sesuai sama passion kamu gitu. Kamu mungkin pengen silat, kamu bisa join ada silat UI. Terus abis itu kalau misalnya aku sendiri, aku joinnya berkuda waktu itu, namanya UI Equestrian. Selanjutnya, apa sih alasan kakak tertarik sama hobi yang sudah kakak sebutkan tadi? Sebetulnya dari kecil aja sih, kayak aku tuh dari kecil kalau misalnya denger musik pasti pengennya joget gitu. Aku nggak bisa denger musik, jadi kayak lebih ke arah itu sih. Dan pas aku kembangin ternyata bisa loh dikembangin. Selanjutnya, Gimana sih kakak? kakak melatih atau ngembangin bakat-bakat kakak yang kakak punya? Mungkin lebih ke cari tempat untuk bisa ngembanginnya yang baik sih, karena aku ngerasa ketika kita udah ketemu orang-orang yang juga punya hal yang sama, kita bakal lebih semangat lagi dan lebih kepengen lagi buat ngembangin. Karena misalnya aku suka nari, terus aku masuk tempat les nari, dan aku ngeliat oh ternyata ada yang jauh, lebih jago daripada aku narinya, aku bisa belajar lagi gitu dari mereka. Oke, ya terima kasih ya kak udah Sama-sama. menjawab segala pertanyaan dari kita. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah tahu nih segala hal tentang Kak Asya, dari kesibukan di pendidikannya sebagai content creator dan juga segala aktivitas yang dilakukan seperti hobi dan juga organisasi-organisasi yang dijalani. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan menyaksikan. Sampai jumpa. Oke teman-teman, itu tadi video mewawancarai seseorang yang sangat menginspirasi. Semoga apa yang terdapat dalam video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.